Halo sahabat Anilovers, cacing tanah mungkin dianggap menjijikkan bagi sebagian orang. Namun, siapa sangka cacing ini dapat memberikan beragam manfaat bagi kesehatan. Tak hanya itu, kehadirannya juga baik dalam menciptakan ekosistem yang ideal bagi tanaman untuk tumbuh. Sesuai dengan namanya, cacing tanah banyak ditemukan di dalam tanah yang lembab. Bentuknya yang panjang dengan tekstur tubuh yang lunak, membuat siapapun yang melihatnya merasa jijik dan geli. Namun, siapa sangka di balik bentuknya yang menjijikkan, ada beragam manfaat yang dapat diberikan, baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Manfaat cacing tanah bagi lingkungan. Cacing tanah berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk membentuk lapisan tanah yang bernutrisi. Cacing melakukannya dengan cara mengonsumsi mikroorganisme dan partikel mineral yang ada di tanah. Hal ini memungkinkan tanah yang dihuni cacing tanah memiliki struktur lebih gembur dan kualitas yang subur. Selain itu, cacing tanah juga memiliki kemampuan dalam meningkatkan drainase atau penyaluran air tanah, dengan membuat lorong di dalam tanah. Lorong tersebut berfungsi sebagai saluran air, sehingga tanah dapat menyerap lebih banyak air. Manfaat lain dari cacing tanah adalah mengendalikan dan mengatasi polusi tanah. Hal ini karena cacing tanah merupakan organisme yang mampu mendeteksi adanya perkembangan polusi tanah di mana ia hidup. Contohnya, polusi tanah akibat kontaminasi logam berat. Nantinya, cacing tanah akan meningkatkan nutrisi dan menyuburkan tanah kembali, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan lebih aman untuk dikonsumsi manusia. Manfaat cacing tanah bagi kesehatan. Selain baik bagi kelestarian lingkungan, cacing tanah juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Berikut ini Anilovers telah merangkumkan untuk sahabat semua. Manfaat cacing tanah untuk kesehatan tubuh yang mungkin belum Anda ketahui. Yuk simak baik-baik videonya, tonton videonya sampai habis ya dan jangan di-skip. Yang pertama, menjadi sumber nutrisi bagi tubuh. Meski hidup di lingkungan yang terbilang kotor, siapa sangka cacing tanah justru bisa menjadi sumber nutrisi bagi tubuh. Jenis cacing ini mengandung banyak vitamin dan mineral, seperti vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, dan asam amino. Dengan kandungan nutrisi yang melimpah tersebut, tidak heran bila cacing tanah sering disantap sebagai salah satu bahan makanan bernutrisi dan sumber protein, misalnya oleh masyarakat India. Yang kedua, mengatasi peradangan dalam tubuh. Cacing tanah juga berperan sebagai obat alami untuk mengatasi peradangan dalam tubuh. Manfaat ini berasal dari kandungan antioksidan dan senyawa dalam tubuh cacing tanah yang memiliki efek anti radang sehingga bisa mencegah dan mengobati peradangan. Yang ketiga, mengatasi gangguan sistem saraf. Selain mampu mengurangi peradangan, cacing tanah juga bisa mengatasi gangguan pada sistem saraf. Menurut penelitian, ekstrak cacing tanah jenis Lumbicrus rubellus dapat meningkatkan fungsi sistem saraf dan mempercepat proses generasi saraf yang rusak. Yang keempat, mengatasi penyakit tipes. Apa pengobatan penyakit tipes yang dianjurkan? Tipes merupakan salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Gejala tipes bervariasi, dari ringan hingga berat. Jika tidak diobati sampai tuntas, komplikasi tipes mungkin saja dapat terjadi dan bisa mengancam nyawa Anda. Cacing tanah pun diketahui mampu mengatasi penyakit tipes. Beberapa senyawa di dalam perut cacing tanah jenis Peretima javanica diketahui memiliki efek anti racun dan antibiotik yang bisa melawan bakteri Salmonella typhi penyebab tipes. Keberadaan cacing tanah memang memiliki banyak manfaat yang tidak dapat diremehkan. Meski begitu, cacing tanah juga bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, jika memiliki keluhan medis tertentu, Anda disarankan untuk berkonsultasi ke dokter dulu sebelum mengonsumsi cacing tanah. Obat herbal atau tradisional biasanya diberikan sebagai pelengkap, bukan pengganti.
Makan makanan sehat dan banyak minum adalah langkah mudah yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat tipes. Banyak minum air berguna untuk mencegah dehidrasi akibat gejala tipes, seperti demam dan diare. Selain itu, Anda juga perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar Anda. Perlu diketahui, tipes menular dari kebiasaan yang tidak sehat, seperti tidak mencuci tangan atau memegang permukaan benda yang terinfeksi. Setelah memahami pemaparan tersebut, Anda dapat dengan bijak memutuskan apakah perlu mengonsumsi obat cacing untuk atasi tipes atau tidak. Ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Yang kelima, pengenal imunologi. Hewan ini merupakan salah satu organisme pertama dalam evolusi yang memiliki pengenalan imunologi dan memori. Cacing tanah, seperti invertebrata kompleks lainnya menghasilkan beberapa jenis leukosit, serta menyintesis dan menyekresi berbagai molekul imunoprotektif. Mereka memiliki kekebalan bawaan, termasuk beberapa fungsi yang terkait dengan kekebalan adaptif penolakan jaringan alogenik. Cheomocytes yang terlibat dalam kekebalan bawaan, memainkan peran sentral dalam sistem kekebalan tubuh cacing tanah. Yang keenam, fibrinolitik. Enzim fibrinolitik yang ampuh dan aman, telah dimurnikan dan dipelajari dari beberapa spesies cacing tanah, termasuk Lumbricus rubellus dan Eisenia foetida. Efek terapi dan pencegahan terhadap penyakit yang berhubungan dengan trombosis telah dikonfirmasi secara klinis. Potensi penggunaan enzim fibrinolitik dalam pencegahan dan pengobatan penyakit jantung dan cerebrovaskular serius telah menarik perhatian bidang kedokteran dan farmakologi. Yang ketujuh, antitumor. Efek antitumor dari cacing tanah telah diteliti secara in vitro dan in vivo. Hal ini telah terbukti bahwa enzim fibrinolitik cacing tanah yang terisolasi dari EVO tidak menunjukkan aktivitas antitumor melawan sel hepatoma manusia. Hepatocellular carcinoma (HCC) merupakan kanker kelima yang paling umum dan penyebab utama ketiga terhadap kematian oleh kanker di seluruh dunia. Tampaknya, EVO menginduksi sel-sel apoptosis pada sel-sel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EVO dapat digunakan dalam pengobatan hepatoma. Selain itu, campuran makromolekul dari homogenat EVO tidak menghambat pertumbuhan sel-sel melanoma in vitro dan in vivo. Yang kedelapan, antipiretik dan antioksidan. Kegiatan antipiretik juga telah terdeteksi pada cacing spesies Lumbricus dan Perichaeta, serta dalam mineral cacing tanah Lampito mauriti. Aktivitas ini mirip seperti apa yang diperoleh aspirin. Mineral Daroel mauriti juga menunjukkan tindakan antipiretik dan antioksidan yang luar biasa dalam pengobatan ulcus pepticum pada tikus. Perlindungan tubuh manusia terhadap radikal bebas sangatlah penting, karena hal itu terhubung dengan kemajuan pertahanan untuk banyak penyakit kronis. Antioksidan non-enzimatik, seperti glutathione, vitamin C dan E, tocopherol dan ceruloplasmin, melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Yang ke-9, antibakteri. Selama 700 juta tahun keberadaan mereka, cacing tanah telah berevolusi di lingkungan yang penuh dengan mikroorganisme. Beberapa di antaranya mengancam keberadaan mereka. Oleh karena itu, mereka telah mengembangkan mekanisme yang efisien terhadap serangan mikroorganisme. Ada berbagai hubungan antara cacing tanah dan mikroba, yaitu, mikroba merupakan makanan bagi cacing tanah. Mikroba merupakan bahan nutrisi untuk pertumbuhan dan reproduksi. Mikroba sebagian merupakan bakteri gram-positif. Patogen dicerna oleh cacing tanah dan dengan demikian memfasilitasi penggandaan mikroba dalam usus. Mikroba didistribusikan ke tempat-tempat baru di tanah. Molekul-molekul yang mempertahankan cacing tanah dari mikroba telah terdeteksi dalam cairan selomik dari Lumbricus dan Eisenia. Beberapa laporan juga ada yang membahas mengenai agen antimikroba yang berasal dari jaringan cacing tanah. Yang ke-10, penyembuh luka. Banyak ilmuwan dan kelompok medis telah mencari cara untuk meningkatkan perawatan luka dan membantu penyembuhan luka. Penyembuhan luka pada kulit adalah proses yang kompleks, ditandai dengan epitelisasi pertumbuhan sel-sel kulit muda yang menutup luka dan pemulihan jaringan ikat.
Mineral yang diperoleh dari cacing spesies L. mauriti dapat beraksi menjadi antiinflamasi, antioksidan, dan aktivitas hepatoprotektif. Karena itu, cacing ini dapat dipertimbangkan dalam pengobatan luka termasuk untuk berbagai penyakit manusia. Nah, itulah penjelasan seputar manfaat cacing tanah untuk kesehatan tubuh, yang menarik untuk diketahui. Sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Anilovers dengan like, comment, share, dan subscribe, agar kami makin semangat untuk selalu menyuguhkan video terbaru untuk sahabatku semua. Nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami.